family members, and welcome back to my channel. It's me, Agukat, once again. Ini ada pertanyaan, ya, bagaimana hukum mencium tangan dan kaki ulama? Karena Wahabi bilang itu syirik. Ya jelas gak syirik dan tidak kafir, dan itu hukumnya sunnah, itu termasuk tradisi Islami. Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad menulis bab taqbilir rijli, bab penjelasan mencium kaki. Diriwayatkan ketika sahabat Wazi' bin Amir datang kepada Rasulullah SAW, kata beliau, fa akhadna bi yadayhi wa rijlaihi nuqabbiluhuma. Kami ambil kedua tangan dan kedua kaki beliau sallallahu alaihi wasallam lalu kami cium. Lalu hadis berikutnya Suhaib berkata, ra'aitu Aliyan yuqabbilu yadal Abbas wa rijlahu. Aku melihat Sayyidina Ali mencium tangan Abbas dan kakinya. Artinya mencium tangan dan kaki orang soleh tujuan tabarruk itu dianjurkan, termasuk sunnah dan bukan perbuatan syirik. Ada pertanyaan, Buya, apa benar ayat 14 dan 22 surah Fatir menjadi dalil bahwa orang mati tidak bisa mendengar dan mendoakan orang yang hidup seperti klaim orang Wahabi? Jelas ini tidak benar. Mengapa? Karena yang dimaksud dengan surah Fatir ayat 14, in tad'uhum la yasma'u du'aakum, itu maksudnya berhala-berhala yang terbuat dari batu, kalau diseru, dipanggil itu gak bisa dengar karena mereka memang benda. Dan kalaupun oleh Allah diciptakan pendengaran, nggak bisa menjawab, mengabulkan. Demikian pula ayat yang kedua-dua. Ayat yang kedua-dua itu, wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Maksudnya, orang-orang musyrik yang ditakdirkan tidak masuk Islam, itu diajak masuk Islam, nggak akan dengar. Walaupun dengar, ya dianggap berlalu wajah, itu maksudnya. Ini nggak ada hubungannya dengan kita mengucapkan salam, minta doa pada orang mukmin, orang wali. Ada komentar radikal. Sudah jelas kenduri kematian tidak ada hadisnya yang sahih, kok masih dibela, jangan ngotot. Berkata siapa gak ada hadisnya yang sahih? Coba ya kita lihat dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, riwayat dari Amr bin Al-As, bahwa As bin Wa'il nazar pada masa jahiliyah untuk menyembelih 100 onta. Lalu setelah meninggal anaknya Hisham bin Al-As menyembelih 50 onta. Kemudian Amr bin Al-As radhiyallahu an bertanya kepada Nabi SAW, gimana yang 50 onta lagi? Apa saya sembelih? Nabi SAW menjawab, amma abuka falau kana aqarra bitauhid fasumtah wa tasaddaqta anhu nafa'ahu dzalik. Ayahmu seandainya mengakui tauhid, artinya beriman, lalu kamu berpuasa untuk ayahmu dan bersedekah untuk ayahmu, nyembelih 50 onta, itu bermanfaat pada dia. Dan ini hadisnya hasan atau sahih. Artinya kenduri itu ada dasarnya dari hadis sahih. Ada yang bertanya, Tuan Guru, apakah ada dari kalangan sahabat Nabi SAW yang mengadakan kenduri kematian? Jawabannya banyak. Di antaranya dalam kitab Wasail Ulama diriwayatkan wasiat Sayyidina Imran bin Husain ketika akan meninggal, idza ana mitu fashuddu ala sariri bi'imamah. Kalau aku meninggal, ikat aku di atas kerandaku dengan serban. Faidza raja'tum fanharu wa atimu. Kalau kalian sudah pulang, hai keluargaku, sembelih onta atau apa lalu kasih makan orang-orang. Ini namanya wasiat kenduri. Ada pertanyaan, Abi, apakah ulama Wahabi tidak tahu hadis tentang kenduri kematian? Kok Wahabi Indonesia ini ngotot banget? Kalau ulama Wahabi sebagian tahu. Misalnya Syekh Nasir Al-Albani ya, di dalam kitab Ahkamul Janaiz wa Bid'ah menyampaikan riwayat ketika As bin Wa'il As-Sahmi akan meninggal, berwasiat agar dimerdekakan budak 100, lalu anaknya yang bernama Hisham memerdekakan 50 budak, lalu Amr bin As adiknya akan memerdekakan sisanya yang 50. Lalu tanya kepada Rasulullah SAW, ketika tanya gimana Rasulullah menjawab, innahu law kana musliman fa'ataktum aw tasaddaqtum anhu aw hajajtum anhu balagahu dzalik. Seandainya ayah kamu seorang muslim, lalu kalian memerdekakan budak atau bersedekah untuknya, ini kan kenduri, atau haji untuknya, itu pahalanya sampai kepadanya. Masalahnya ayahmu bukan orang muslim, maksudnya begitu. Kata Syalbani hadis hasan. Ini ada komentar, kenduri katanya gak ada. Di zaman Nabi yang ada hanya takziah dan menghibur keluarga mayit. Kenduri gak ada, gak betul. Ini dalam kitab Riyadhus Shalihin diriwayatkan beberapa hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW sering menyembelih kambing, lalu dagingnya beliau potong-potong, lalu dikirimkan kepada teman-temannya Siti Khadijah yang sudah wafat. Itu kan kenduri namanya.
membuat dahi hitam seperti yang dilakukan oleh sebagian orang. Ini pertama yang perlu dijelaskan, bahwa tanda-tanda bekas sujud di wajah orang beriman dalam tafsir Ad-Durrul Mansur diriwayatkan Rasulullah SAW menjelaskan itu maksudnya an-nur yaumal qiyamah, cahaya di wajah pada hari kiamat, bukan dahi menghitam. Kalau dahi sengaja dibuat hitam itu tidak bagus. Ada seorang laki-laki datang kepada sahabat As-Sa'ib bin Yazid, di dahinya hitam karena bekas sujud. Lalu kata beliau, ini merusak wajahnya ini. Bukan ini yang dimaksud oleh Allah dalam Al-Quran, kata beliau. Saya sholat 80 tahun, nggak ada bekas kayak gini. Artinya nggak bagus. Pertanyaan, waktu Khadijah wafat, apakah Rasulullah SAW mengadakan 7 harian, 40 harian, dan 100 harian? Tolong tunjukkan hadisnya. Kalau harian-harian itu nggak ada. Tetapi Rasulullah SAW sangat memperhatikan. Dalam Sunan At-Tirmidzi ada hadis sahih dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata, wa in kana la yadhbahu syat fa yatatabba'u biha sadaiqu Khadijah fayuhdiyaha lahunna. Sesungguhnya Rasulullah SAW sering menyembelih kambing, lalu beliau cari-cari kawan-kawannya Khadijah dan dihadiahkan kepada mereka. Artinya Rasulullah bikin sedekah semacam kendiri itu sering untuk istrinya yang sudah wafat.